Salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Bagio Pramudito Tejo Yuwono. Usia 73 tahun, orang awam, bukan YouTuber. Pada tahun 2018 saya bermimpi mendengar suara laki-laki berwibawa dari langit yang intinya menyuruh saya melaksanakan perintah memberitakan Injil yang tertulis di Markus 16. Saya yakin itu suara Tuhan. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-10, Senin 6 Desember 2021, dengan materi Yesus Juru Selamat. Kok mati disalib? Memang isi renungan ini adalah ditujukan terutama kepada para murtadin yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat secara supranatural. Ini saya bagikan bagaimana sih keselamatan di dalam Yesus itu. Tuhan Yesus mati disalib untuk menggantikan umat manusia dihukum akibat dosa-dosanya, sehingga umat manusia selamat. Itulah beliau disebut juru selamat. Saya ulangi, Yesus juru selamat. Kok mati disalib? Ini bagian pertama. Tuhan Yesus mati disalib untuk menggantikan umat manusia dihukum akibat dosa-dosanya, sehingga umat manusia selamat, menjadi selamat. Selamat dari apa? Dari hukuman Allah akibat dosa-dosanya. Itulah Yesus Kristus disebut juru selamat. Ayatnya Roma 8 ayat 3. Saya bacakan sesuai dengan Alkitab. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia, Allah, telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ini renungan kita. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat? Artinya, karena tak berdaya oleh daging, artinya manusia gagal melakukan perintah-perintah hukum Taurat oleh sebab kelemahan nafsu dagingnya. Kelemahan pengendalian nafsu. Manusia kemudian berbuat dosa karena melanggar, tidak melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Sedangkan upah dosa adalah maut. Roma 6:23. Manusia harus dihukum. Hukuman telah dilakukan oleh Allah. Tadi kan bunyinya telah dilakukan oleh Allah. Apanya? Hukumannya. Hukuman telah dilakukan oleh Allah. Diambil alih oleh Allah. Mengapa Allah mengambil alih hukuman manusia? Jawab, karena kasih beliau kepada umat manusia. Bagaimana caranya beliau mengambil alih? Dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, di dalam daging, menjadi manusia tidak berdosa, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Mengenai sebutan Yesus anak Allah atau anak yang tunggal Yesus Kristus, saya harap solusinya dipakai, yaitu terima saja.
sebutan itu. Karena tidak ada orang bisa menguraikan. Tidak ada. Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima saja. Sama seperti kita menerima sunat yang diperintahkan kepada Abraham ketika berusia 99 tahun. Ismail 13 tahun. Disunat. Itu kan tidak masuk akal. Organ genital laki-laki dikerat, dipotong kulitnya. Itu kan ya tidak enak dong dipotong di muka keluarga lagi, kan malu. Kalau anak bayi, misalnya Ishak, anak Abraham dari Sarah, itu 8 hari disunat, tidak ngerti apa-apa anak umur 8 hari. Tuhan Yesus ya waktu itu 8 hari juga, karena beliau lahir sebagai orang Yahudi. 8 hari juga dikerat kulit khatannya. Tapi Abraham 99 tahun, kakek-kakek, kemalu. Itu tidak masuk akal perintah itu, tapi tetap dilakukan. Abraham, tidak ada satu ayat yang mengatakan Abraham protes. Sampai sekarang pun orang melakukan sunat. Tidak ada yang berani, dan tidak ada khotbah yang menyatakan bahwa itu masuk akal begini begitu karena menjaga kebersihan. Kalau dibilang menjaga kebersihan, menuduh Allah tidak mengerti kebersihan dong. Salah. Bilang aja terima saja. Seperti kita menerima matahari juga. Matahari, siapa yang bikin panas ya? Kenapa tergantung di sana? Bola besar itu ya. Seperti apa ya? Kompornya di mana ya? Nggak usah. Matahari itu dijadikan dengan satu kali kecap sabda Allah. Jadilah benda penerang. Jadi, saya tidak tahu. Tapi bayangkannya seperti itu. Lah Allah yang bersabda satu kali saja. Itu mau kita telaah, mau di breakdown. Bagaimana Allah Bapa, Putra, Roh Kudus? Tidak usah. Kita terima manfaatnya matahari. Kalau sunat, manfaatnya kita menjadi umat Allah, Allah menjadi Allah kita. Pak Bagio disunat? Tidak. Jasmani tidak, tapi rohani disunat. Rohani setelah Yesus Kristus disalibkan, atau 1 detik setelah Yesus bilang sudah genap, itu berubah semuanya menjadi rohani. Lanjut. Dari dulu Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan, berada di dalam roh. Tidak ada dagingnya. Tinggal di sorga. Yohanes 8:58. Diutus turun di dalam daging, yang serupa dengan daging manusia yang dikuasai dosa karena dosa Adam dan Hawa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa manusia di dalam daging Yesus Kristus yang tidak berdosa. Jadi tidak sembarangan. Kenapa mesti Yesus? Karena daging yang tidak berdosa. Seandainya saya, Pak Bagio, mau disalibkan untuk juru selamat, jadi juru selamat dunia, tidak laku. Tidak memenuhi syarat. Karena saya berdosa. Yesus Kristus tidak terjadi dari benih laki-laki dan perempuan, yaitu Yusuf dan Bunda Maria. Tidak. Yesus Kristus sudah ada di sorga. Yohanes 8:58. Tapi tidak ada dagingnya. Turun di dalam daging. Lewat, dikandung dan dilahirkan oleh Santa Maria. Di situ menjadi manusia. Kalau mau turun langsung bisa. Namanya Allah. Turun langsung di lapangan di Yerusalem. Wah, jadi manusia tidak berdosa. Bisa. Tapi itu namanya bukan manusia. Melainkan jadi-jadian. Kalau manusia harus dilahirkan oleh seorang wanita.
supaya disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu kita sekalian ini sama menjadi manusia tapi tidak berdosa. Maka itu disebut serupa. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa manusia di dalam daging Yesus Kristus yang tidak berdosa. Kalau daging yang berdosa hanya pantas untuk dihukum karena dosanya itu sendiri, karena dosanya yang punya daging ini. Dengan tujuan supaya manusia tidak dihukum. Bagaimana tidak dihukumnya? Roma 8 ayat 4 kelanjutannya, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Jadi tadi manusia jatuh di dalam dosa karena gagal melakukan perintah hukum Taurat. Manusia jatuh dalam dosa harus dihukum. Hukuman telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri, namanya Yesus Kristus, di dalam daging. Tadinya di dalam roh, tinggal di sorga, diutus turun di dalam daging. Dikandung, dilahirkan oleh Santa Maria. Besar, umur 33. Jadi disalibkan tanpa salah, dicari-cari salahnya. Tapi dari pandangan Allah, dari rencana Allah, memang beliau Yesus Kristus itu menjadi korban menggantikan hukuman yang seharusnya kita jalani, umat manusia jalani. Nah, supaya jadi hukuman atas dosa dijatuhkan di dalam daging Yesus Kristus, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Digenapi dalam kita artinya ya dicukupi. Apa yang dituntut oleh hukum Taurat itu dicukupi. Ada semua. Apa ya? Hukumannya ada, digenapi oleh Tuhan Yesus di dalam tubuhnya Yesus Kristus, dagingnya beliau, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita. Artinya hukum Taurat tidak bisa dipakai untuk menuntut manusia, tidak bisa dipakai untuk menuntut manusia. Cukup, tidak bisa. Bagio, masuk neraka. Kamu berdosa. Oh, nanti dulu. Hukuman itu sudah digantikan oleh anak Allah yang menjadi di dalam daging, yang menjadi serupa dengan manusia. Itu sudah digenapi di kayu salib. Kamu siapa? Algojo siapa? Kena ngerti. Sudah digenapi. Jadi saya bukan orang berdosa. Hukum Taurat tidak bisa kau aplikasikan dalam diri saya. Nyahlah. Ini biasa kita kalau mau berdoa tidak bisa. Karena ada tuduhan, dakwaan dari iblis, kau berbuat ini. Nah, itu harus diantisipasi dengan ini korbannya Tuhan Yesus. Supaya tuntutan hukum Taurat itu digenapi dalam kita. Pendakwah tidak bisa mendakwah kita. Kalau dakwaan itu tidak ada antisipasinya, ya orang kemudian stres, tidak bisa beribadah. Mau ibadah, malas deh. Malas. Sebab ada dosa yang tidak terselesaikan di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Malas. Ya mau ke gereja, enggak deh, sakit kepala. Alasannya sibuk. Padahal tidak, ada dosa yang tidak terselesaikan. Cara yang menyelesaikan yaitu sudah digantikan. Harus keluar dari mulut. Dosaku sudah digantikan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pada waktu itu beliau menyerahkan nyawa dengan berucap, sudahlah genap.
terjemahan yang baru, sudah selesai. Tahun 1952, Lembaga Alkitab Indonesia, itu Alkitab yang saya pakai, adalah mengatakan sudahlah genap. Apanya genap? Tuntutan hukum Taurat sudah digenapi di dalam semua manusia. Sudah digenapi, selamat. Karena kita tidak dihukum, itu namanya selamat. Disebut juru selamat beliau dengan mati di atas kayu salib. Di kayu salib itu paling cilakanya orang, paling terkutuk di atas kayu salib. Nah, itulah sebabnya ketika menyerahkan nyawanya, beliau berseru, sudahlah genap. Yohanes 19:30. Alkitab LAI terjemahan 1952. Kalau yang terjemahan 1974 ditulis sudah selesai. Hukum Taurat tidak bisa digunakan untuk menuntut buat manusia supaya manusia dihukum. Tuntutan itu kan pakai hukum. Manusia yang sesungguhnya adalah si terhukum menjadi selamat karena tidak dihukum. Keselamatan ini adalah 100% anugerah Allah. Tentu saja bagi siapa yang bukan mati, mau. Kalau saya menginjil secara pribadi, sampai di sini saya pancing, ngerti nggak nih orang? Keselamatan itu adalah 100% anugerah Allah, tentu saja bagi bapak atau ibu yang dia jawab mati. Nah, itu biasa. Orang konotasi terus ke mati terus selamat. Tidak. Yang mau apa? Mau digantikan. Logis. Mau digantikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu. Ayat 4. Ada kata yang tidak hidup menurut daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging. Artinya setelah selamat, manusia harus hidup di dalam roh. Bukan menuruti keinginan nafsu daging. Ya, ini bisa dimengerti sendirilah. Galatia 5:19 itu keinginan daging. Tapi ada Roh Kudus, kita manusia otomatis mengerti lah. Ya makan minum glojo itu daging, marah itu daging, ya dendam itu daging. Kalau roh sabar, murah hati, lemah lembut itu roh. Ya keinginan yang hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam daging. Naik mobil, lurus. Tiba-tiba ada mobil mau belok. Siapa duluan? Lurus duluan. Dia mau potong. Cek. Marah. Mau buka jendela. Jendela mobil. Red. Tapi roh bilang, kau katanya hidup menurut daging. Ini menurut daging ini. Harus menurut roh. Ya, menurut roh. Dengan jalan, bagaimana menaklukkan daging ini? Lihat salibnya Tuhan. Lihat salibnya. Lihat korbannya Tuhan. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yaitu daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Serupa daging di kita. Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Yesus Kristus yang tidak berdosa tadi. Lihat. Sudahlah genap. Bagio hukuman sudah kutanggung. Sudah kugantikan. Silakan masuk surga. Kalau mati, tapi di atas muka bumi sudah mengalami hubungan dengan Allah. Karena korban beliau, karena penggantian beliau di atas kayu salib, sehingga otomatis saya tidak dihukum, yang disebut diampuni. Tapi kalau minta ampun langsung tidak bisa. Kalau tanpa ada eksekusi hukuman ini tidak bisa. Itu Matius 5:18.
Tidak bisa. Tapi kita tidak membahas itu. Kita cuma membahas mengapa dia jadi juru selamat kok disalib. Jadi pengertian yang paling dasar bagi para murtadin dan bagi siapa saja yang belum memahami atau lupa. Sepanjang hidup ada pergumulan melawan nafsu daging. Sepanjang hidup sampai mati. Sampai daging kita mati, tua atau kecelakaan atau apa saya tidak tahu. Maka dari itu kita harus siap sedia ya, bergumul melawan nafsu daging. Tadi contohnya itu, kalau jendela dibuka, apa yang keluar? Pasti marah. Padahal marah sama dengan membunuh. Matius 5:22. Apalagi keluar makian, bodoh. Masuk neraka. Mesti masuk neraka. Tapi ada solusinya. Matius 5:23. Pergi berdamai dengan yang dimaki tadi. Ya kalau ketemu, tapi kalau orangnya tidak ketemu, orang tidak kenal di jalanan, ya saya datang kepada imam besar. Ibrani 4:15. Sebab imam besar yang kita miliki bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia dicobai, tidak berbuat dosa. Pak Bagja dicobai, hampir berbuat dosa. Kalau tidak ingat, korbannya Tuhan Yesus dosa, itulah daging. Masa sampai tua tidak kunjung berubah? Tidak bisa, saudara. Karena itu sifat dagingku. Tidak bisa. Itulah seperlunya Tuhan Yesus Kristus turun ke bumi. Kalau orang bisa berubah satu kali, saya berubah jadi sabar, tegak, bersemedi. Tidak bisa. Saya sudah coba, nggak bisa. Kalau harimau, singa betina, tetap singa betina, galak. Tapi inilah korban Yesus Kristus. Ini yang mengendalikan. Saya bisa sabar. Kelihatannya kan senyumnya kan manis ya. Dan saya pemurah loh. Saya belas kasihan pada orang tidak punya atau apa. Sambil nangis saya. Kupikirkan bagaimana nolong orang ini. Nah, sepanjang hidup ada pergumulan melawan nafsu daging. Jika tidak demikian, tidak ada pergumul, maka keselamatan otomatis menjadi batal. Artinya kalau orang sengaja, tidak apa-apa deh, bosan amat. Nah itu sengaja. Batal. Yang tidak hidup menurut daging. Yang hidup menurut daging, otomatis batal itu. Bukan artinya keselamatan itu tidak 100%. Keselamatan 100% diberikan oleh Allah. Gratis. Ada turut serta perbuatan manusia itu Pak Bagio? Iya. Bukan tidak ada. Ada. Ada juga ayatnya yang mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah itu, kerjakan keselamatannya ini bergumul. Saya kasih contohnya aja. Saya plus-plus ngaku. Banyak orang yang tidak ngaku. Malu. Saya tidak malu karena maluku ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pertanyaan yang timbul antara lain, matinya kan pada tahun 33 Masehi. Saat itu aku belum lahir. Ikuti unggahan saya berikutnya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati rohani jasmani. Amin.